Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan materi Prinsip Perawatan Luka Sederhana dari kelas 2A Keperawatan. Perkenalkan, saya Cici Paramita dengan NPM 21260100025. Perkenalkan, nama saya Dita Sugari dengan NPM 2126010026. Dan saya Elmarianti dengan NPM 2126010033. Selamat menyaksikan. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu perawatan luka. Nah, perawatan luka adalah prosedur penting yang harus kita lakukan saat terjadi luka agar mencegah infeksi atau inflamasi. Nah, untuk kulit tersendiri, kulit merupakan bagian terluas yang ada di bagian tubuh kita. Beratnya mencapai 16% dari bagian seluruh tubuh kita. Baik, di sini ada dua jenis luka, yaitu luka akut dan luka kronis. Nah, luka akut itu tersendiri adalah luka yang disengaja dan luka yang akan mengalami kerusakan jaringan. Contohnya adalah luka ketika kita selesai melakukan operasi atau bedah, kemudian luka saat kita terjadi kecelakaan, atau luka terkena benda-benda lancip atau tumpul. Kemudian ada jenis luka kronis, yaitu luka yang susah untuk disembuhkannya, bisa mencapai 4 minggu. Kemudian tujuan perawatan luka tersebut adalah untuk mencegah masuknya bakteri atau kotoran pada luka, mencegah infeksi atau inflamasi pada luka, kemudian memberi pengobatan pada luka agar cepat sembuh, dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada klien. Kemudian mengevaluasi tingkat kesembuhan pada luka. Prinsip perawatan luka. Yang pertama, pembersihan luka, pencegahan pendarahan, perhentian pendarahan, dan pembersihan pendarahan. Penanganan pertolongan pertama pada luka terbuka. Yang pertama, cuci tangan, hentikan pendarahan, bersihkan luka, tutupi luka, suntikan tetanus, awasi atau tindakan kemungkinan infeksi, ganti penutup luka. Perawatan luka tertutup. Luka tertutup adalah luka yang terjadi di bagian dalam tubuh, umumnya ditandai dengan memar atau lebam. Luka tertutup biasanya tidak menyebabkan perdarahan yang tidak dilihat oleh mata. Permukaan kulit juga tetap rapat. Perawatan luka tertutup dilakukan dengan 4 metode. Yang pertama, RICH itu istirahat, yang kedua itu kompres dingin, dan yang ketiga itu kompres, dan yang keempat itu Velocetone, peninggian posisi pasien. Baiklah, selanjutnya metode ini juga menjadi salah satu pertolongan pertama pada luka memar agar luka tidak menjadi buruk dan memperluas luka. Mengompresnya dan mendebatnya dengan perban elastis membantu mengurangi mobilitas pada area yang terdampak. Dengan begitu, proses pemulihan bisa lebih cepat. Dengan obat anti nyeri mungkin juga diperlukan untuk meredakan rasa sakit yang Anda alami. Jika memar dan rasa sakit tidak kunjung hilang atau malah memburuk, segera konsultasi dengan dokter Anda. Selanjutnya yaitu ada macam-macam luka tertutup. Yang pertama, kontusio. Kontusio adalah jenis luka dalam yang menyebabkan rusaknya pembuluh darah kecil atau kapiler, otot dan jaringan penopangnya, begitu perdarahan atau luka yang terjadi pada organ dalam. Baik, yang kedua yaitu cedera olahraga. Cedera olahraga adalah salah satu jenis luka kontusio. Gejala luka kontusio antara lain yaitu memar yang menyakitkan, disertai terjadi perubahan warna kulit menjadi kemerahan atau kebiruan di area yang terdampak. Selanjutnya yaitu hematoma. Hematoma merupakan perdarahan terjadi akibat pecahnya pembuluh darah kecil atau kapiler. Kondisi ini menyebabkan darah berkumpul di titik tertentu. Selanjutnya itu gejala hematoma antara lain memar yang terasa sakit disertai dengan bengkak yang terasa lunak. Yang terakhir yaitu prasi injury, merupakan luka tertutup yang terjadi ketika bagian tubuh terhimpit dengan dua benda. Bentuk luka tertutup yang muncul biasanya memar kecil hingga yang paling berat yaitu kerusakan bagian tubuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam materi Prinsip Perawatan Luka Sederhana. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.